Shalom, jumpa lagi di channel Kavos Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk dapat kita memahami, mengerti firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kembali lagi dengan penuh sukacita kami mau mendengarkan suara Tuhan, isi hati Tuhan yang dapat Kau nyatakan lewat firman-Mu yang selalu menghidupkan kami. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba yang Allah percayakan, Tuhan tetap lengkapi hamba dengan hikmat, bahkan kosakata dan tutur kalimat yang ketika hamba menyampaikan akan isi hati Tuhan dalam suatu penguraian firman Tuhan ini, jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tapi biarlah menurut kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Yunus pasal 1, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-7. Dengan berikut pembacaan, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita yang terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7, maka diberikan tema bagi kita dalam satu perenungan ini, tanggung jawab memberitakan Injil. Tanggung jawab memberitakan Injil. Untuk mewartakan Injil bukan hanya dikhususkan bagi mereka, baik itu pendeta, guru jemaat, guru Injil, majelis atau penatua dan syamas atau orang-orang yang dikhususkan saja. Tetapi pemberitaan Injil ini untuk kita semua. Allah menginginkan dan ini merupakan suatu seruan dan perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita yang ada dalam dunia ini, kita sudah mendengar tentang Injil Kristus yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, dan sudahkah ada sentuhan-sentuhan iman dalam mendengarkan Injil yang disampaikan, dalam menyatakan iman, harap dan percaya hanya kepada Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus? Karena Allah sangat peduli kepada bangsa di Niniwe, Allah memanggil Yunus bin Amitai untuk ia harus pergi ke Niniwe memberitakan Injil. Yunus tidak mau, karena Yunus tahu bahwa orang-orang Niniwe atau bangsa Niniwe merupakan bangsa yang sangat kejam, yang jahat, dan menurut pikiran Yunus secara jasmani, pandangan jasmaninya, tidak mungkin orang-orang di Niniwe di sana mereka bisa untuk menerima Injil, dan mereka
akan berada dalam satu pertobatan. Itu merupakan pikiran Yunus, tetapi pikiran Allah tidak seperti apa yang Yunus pikirkan. Allah mengatakan lewat firman-Nya, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Allah akan menyatakan damai sejahtera itu kepada semua orang, sehingga Allah memberikan kepercayaan kepada Yunus supaya Yunus harus pergi ke Niniwe. Tapi Yunus mau melarikan diri. Yunus naik kapal untuk tujuan ke Tarsus. Yunus berlayar dengan kapal. Ketika angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Semua orang yang ada dalam kapal itu pada meminta pertolongan di hadapan Tuhan mereka. Tetapi Yunus yang sedang tidur nyenyak, datanglah seorang nakoda dan membangunkan Yunus, supaya Yunus juga harus berseru dan memanggil Allahnya untuk bisa menolong Yunus bersama-sama dengan mereka yang ada dalam kapal itu. Yunus berjumpa dengan mereka bersama-sama, disitulah mereka membuang undi, ternyata Yunus yang dapat undi. Itu berarti Allah masih peduli, Allah masih memberikan kepercayaan kepada Yunus harus pergi ke Niniwe. Yunus dibuanglah ke dalam lautan yang sedang bergelora, lautan yang begitu luas. Yunus tidak takut. Allah yang tetap memberikan pertolongan dalam kehidupan Yunus. Yunus harus tiba di Niniwe dalam memberitakan Injil. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika diberikan suatu tanggung jawab memberitakan Injil, harus kita menerima tugas yang mulia ini. Banyak orang memberikan tanggung jawab, berbagai macam bentuk pekerjaan yang harus ia lakukan. Tapi pekerjaan penginjilan, dapatkah kita menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sukarela, dengan ketulusan, dengan sukacita, tanpa menuntut itu dan ini, bahkan memikirkan banyak hal, tetapi suatu memberitakan Injil, adanya suatu pengorbanan, bayar harga yang begitu mahal, yang harus kita mempertaruhkan, kita berikan dengan suatu pengorbanan yang ada pada kita untuk dapat kita bagikan kepada semua orang. Memberitakan Injil bukan hanya kita berbicara dalam menguraikan kepada semua orang dengan berseru, kamu harus bertobat, bertobat, dan bertobat. Tapi suatu pemberitaan Injil dapat kita tunjukkan dari setiap sikap kehidupan, tingkah laku kita, bahkan apa yang ada pada kita, yang dapat kita bagikan, dapat kita berikan kepada semua orang. Pemberitaan Injil ini merupakan suatu inti untuk menjadi suatu seruan pertobatan. Bagi semua harus bertobat. Bertobat. Kalau kita mengikuti dan kita menelusuri firman Tuhan lewat Alkitab, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru, ada ajakan-ajakan bagi kita untuk kita harus hanya percaya kepada Tuhan, kita menanggalkan kehidupan kita yang lama, dan kita memandang Allah sebagai sumber segala-galanya. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Injil diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, jangan kita menjadi pendengar-pendengar setia saja, tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, karena firman selalu akan menghidupkan saya dan jemaat. Firman yang akan menerangi perjalanan langkah kehidupan saya dan jemaat. Firman yang menjadi satu jawaban yang pasti, memberikan kelegaan bagi saya dan jemaat. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ketika Allah yang telah memanggil dan memilih kami selaku umat-umat Tuhan untuk memberitakan Injil, terlebih dahulu Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan memahami Injil yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan, supaya ketika kami menyampaikan, kami menjadi pelaku, kami menjadi contoh, dan ada urapan, ada kuasa yang dapat kami sampaikan, beritakan kepada dunia, dan semua umat-umat yang ada dalam dunia ini, semuanya akan tunduk di hadapan Engkau, semuanya akan berbalik dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran. Tuhan, terima kasih. Tolong dan mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Ketika kami dipanggil untuk memberitakan Injil, jangan kami tawar hati,
Jangan kami banyak berpikir tentang suatu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan mengharapkan imbalan dalam pekerjaan penginjilan. Tapi kami harus bekerja untuk memberikan yang terbaik di hadapan Engkau. Maka disitulah Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau Allah yang hidup. Pada channel Klavos Sukacita, Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan berikan kami dengan ketekunan kesetiaan dalam mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan Tuhan lengkapi kami setiap hamba-hamba Tuhan dengan hikmat dan kemampuan Tuhan berikan bagi kami sehingga kami tetap memberitakan Injil. Bagi kru-kru yang ada pada channel Klavos Sukacita ini, Tuhan juga memberkati mereka dengan sukacita. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengambilan gambar, bahkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dalam menopang pekabaran Injil lewat channel Klavos Sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tetap memberkati mereka, setiap keluarga demi keluarga yang menopang akan pekerjaan ini. Tuhan berikan mereka tenaga yang ekstra kuat dan sehat, memberkati mereka dalam setiap tugas, pekerjaan, dan usaha mereka masing-masing. Lipat gandakan akan berkat-berkat mereka, sehingga mereka tetap merasakan berkat Tuhan mengalir seperti air di sungai mengalir tanpa henti-hentinya dalam kehidupan, keluarga, dan kepribadian mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau, Allah yang tetap peduli dan masih tetap menyatakan isi hati Tuhan kepada kami sekalian untuk membawa kami diselamatkan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.